Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran sistem komputer, di mana untuk video kali ini kita akan coba belajar tentang Karnaug Map atau Keymap ya. Untuk pengertiannya sendiri, Keymap itu merupakan suatu peralatan grafis yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika atau mengkonversikan sebuah tabel kebenaran menjadi sebuah rangkaian logika. Jadi masih terkait dengan materi ini ya, persamaan logika, dan tentunya juga terkait dengan penyederhanaannya. Nah, kalau yang video sebelumnya kita udah membahas tentang menyederhanakan rangkaian logika menggunakan aljabar boolean. Nah, untuk saat ini kita akan coba belajar menggunakan Keymap ya. Jadi Keymap itu juga bisa digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika dan juga bisa digunakan untuk mengkonversikan sebuah tabel kebenaran menjadi sebuah rangkaian logika. Kemudian Keymap ini merupakan salah satu metode yang paling mudah untuk menyederhanakan rangkaian logika. Jadi nanti ke depannya bisa kita bandingkan bagaimana sih kelebihan dan kekurangan dari Keymap ini dibandingkan dengan aljabar boolean tentunya ya. Jadi kalau mungkin kita mau menyederhanakan rangkaian logika, itu kita bisa aja menggunakan beberapa metode ya yang bisa kita pakai. Di antaranya yang kemarin tentunya yaitu menggunakan aljabar boolean. Kemudian ada juga Keymap ya, yang akan kita bahas di video kali ini. Dan kemudian ada juga menggunakan teorema De Morgan. Nah, untuk teorema De Morgan ini mungkin kedepannya akan saya coba buatkan video lagi ya terkait pembahasan teorema De Morgan ini. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke Keymap-nya. Nah, jadi sudah saya coba buatkan rangkuman ataupun rangkuman dari bagaimana sih proses pembuatan ataupun penyederhanaan rangkaian logika menggunakan Karnaug Map ini. Jadi sebelumnya untuk kalian ketahui bahwa nanti tampilan ataupun proses dalam pembuatan Karnaug Map itu nanti akan kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti tabel, kemudian nanti ada kotak-kotaknya ini, dan jumlah kotak yang ada di sini itu dia tergantung dari jumlah variabelnya. Misalkan di contoh yang atas ini ada 2 variabel misalkan, maka nanti dia butuh 4 kotak untuk menyederhanakan rangkaian dari persamaan logikanya. Kemudian kalau di soal misalkan ternyata dia punya 3 variabel, maka kita perlu menyediakan 8 kotak. Jadi rumusnya itu adalah 2 pangkat n, dimana untuk n-nya itu adalah jumlah variabelnya. Jadi nanti kalau misalkan variabelnya 4 ya berarti 2 pangkat 4, berarti kita butuh menyediakan 16 kotak untuk menyelesaikan persamaan logikanya. Kemudian kita ke sini dulu, ke tahap penyelesaian dengan Keymap-nya ini dulu. Yaitu ada beberapa tahap yang harus kita kerjakan ya. Yang pertama tentunya kita membuat tabel atau peta. Tabelnya itu berarti ya seperti ini contohnya, atau seperti yang di bawah ini ya. Jadi tergantung dari jumlah variabelnya. Kemudian tahap yang kedua adalah mengisi kotak pada peta dengan ketentuan sebagai berikut nih. Ada ketentuannya. Jadi nanti kotak-kotak yang ada pada tabel ini, misalkan saya tandai dengan warna hitam di sini ya, kotak-kotak yang ini, itu nanti kita bisa isi dengan angka 1 atau 0. Kita isi dengan angka 1 apabila nanti di persamaan yang misalkan ada di soal itu ternyata bisa kita masukkan ke dalam tabel, maka nanti kita bisa isi dengan angka 1 di tabelnya. Tapi kalau ternyata di persamaan yang ada di soal tadi itu tidak bisa dimasukkan ke dalam tabel, maka kita bisa berikan dia dengan angka 0. Untuk lebih jelasnya nanti saya coba sampaikan di contoh soal ya. Kemudian yang tahap yang ketiga itu adalah pengelompokan bagian yang berlogika 1 yang berdekatan. Jadi nanti kan kalau sudah kita masukkan semua persamaan dari rangkaian logikanya ke dalam tabelnya ini, maka kan nanti akan terbentuk kumpulan antara angka 0 dan 1 ya di dalamnya ini.
Nah, nanti bisa kita kelompokkan yang bernilai 1, tentunya yang berdekatan ya. Misalkan di sini, kemudian di sini, nah nanti bisa kita kelompokkan. Atau nanti ada juga yang di sini dengan yang di sini, bisa kita kelompokkan juga. Nanti lebih jelasnya menggunakan contoh soal aja. Kemudian yang langkah nomor 4 adalah logika yang berada di sisi kanan bisa digabung dengan yang berada di sisi kiri. Dan yang kelima, logika yang berada di sisi atas itu juga bisa digabung dengan yang berada di sisi bawah. Dan tahap yang terakhir atau tahap yang keenam adalah membuat fungsi baru. Jadi kalau tadi sesudah kita kelompokkan angka satunya yang berdekatan, maka bisa kita tarik kesimpulan atau kita bisa buat fungsi baru atau hasil penyederhananya itu dengan di-or-kan ya. Kalau lebih dari satu fungsi berarti nanti kita bikin dia OR atau di-or-kan saja. Oke, biar lebih jelasnya saya akan langsung menuju ke contoh soal ya. Oke, di sini saya akan coba mencontohkan mulai dari yang 2 variabel dulu. Jadi misalkan ini contoh yang pertama. Misalkan ada persamaan Y sama dengan A aksen B aksen plus A aksen B. Nah, kita akan coba menyederhanakan rangkaian ini menggunakan metode KeyMap. Cara yang pertama adalah tentunya kita buat tabelnya ya. Kita buat petanya. Jadi karena di sini ada 2 variabel A dan B, maka kita butuh 4 kotak. Atau mungkin kita bisa buat seperti ini dulu ya. Oke, nah seperti ini. Ini nanti untuk mewakili A, ini nanti untuk mewakili B. Jadi nanti yang dia ke arah bawah itu berarti wilayahnya si A, kemudian yang mendatar itu berarti wilayahnya si B. Kita bisa berikan dia 0, 1, ini juga 0, 1. Kenapa di sini 01? Ya karena ini nanti digunakan untuk mewakili kemungkinan nilai dari A ya. Jadi kan 0 itu nanti mewakili A aksen, saya contohkan di sini A aksen. Untuk satunya dia mewakili nilai A. Pun juga sama untuk yang B, untuk yang 0 di sini dia mewakili nilai B aksen, untuk yang 1 dia mewakili nilai B. Jadi kalau misalkan kita lihat dari persamaan yang ada di sini, kita mulai dari fungsi yang pertama ini, ada A aksen B aksen, berarti dia posisinya adalah A aksen di sini, A aksennya di sini, B aksennya di sini. Berarti kita kasih dia angka 1 di sini, karena persamaan A aksen B aksen itu ada di persamaan di soal. Caranya begitu ya. Kemudian A aksen B, A aksen berarti dia dari sini, B-nya dia dari sini. Jadi kita tarik di angka 1 atau kita berikan angka 1 di sini. Dan untuk yang kotak yang nggak ada di persamaan soal ini, berarti kita berikan dia nilai 0. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menarik kesimpulan. Atau sebelum menarik kesimpulan, mungkin kita kelompokkan ya. Tahap ketiga ini mengelompokkan bagian yang berlogika satu yang berdekatan. Nah, jadi karena di sini ada logika satu yang berdekatan, maka bisa kita tarik kesimpulan seperti ini ya. Nah, inilah nanti hasil penyederhanaan dari rangkaian Y sama dengan A aksen B aksen plus A aksen B, yaitu apa? Kalau nanti posisinya seperti ini, maka kesimpulannya ataupun hasil dari penyederhananya dia adalah A aksen. Karena dia berada di wilayahnya si A aksen ini ya. Dia sejajar dengan ini. Jadi kesimpulannya nanti adalah Y sama dengan A aksen. Ini juga misalkan kalian ragu-ragu hasilnya kok bisa A aksen, ya bisa kalian juga buat penyederhanaan menggunakan aljabar boolean ya. Kita bisa buat Y sama dengan A aksen B aksen plus A aksen B misalkan. Ini kalau menggunakan aljabar boolean kan kita bisa sederhanakan seperti ini ya. A aksennya kita tarik,
B aksen plus B. Nah, A aksen, B aksen plus B itu kan jadi 1 ya. A aksen kali 1 dia A aksen. Nah, ini kan hasilnya sama ya. Sama dengan kita menggunakan metode keymap. Oke, kemudian contoh yang kedua, biar lebih paham ya. Contoh yang kedua, misalkan Anda bersamaan Y sama dengan A aksen, atau Y sama dengan AB aksen plus A aksen B plus AB. Nah, kita akan coba sederhanakan rangkaian ini menggunakan keymap. Oke, kita langsung saja buat tabelnya. Butuh 4 kotak ya, karena dia punya 2 variabel, misalkan seperti ini. Kita bagi, ini B, ini A, kemudian ini 0, ini 1, ini 0, ini 1. Ini mewakili B aksen ya, kalau misalkan masih ada yang bingung, B aksen ini B, kemudian ini mewakili A aksen, ini mewakili A. Nah, kita langsung melihat ke fungsi yang pertama, yaitu yang ini. A, B aksen, berarti A di sini, B aksennya di sini, ketemulah dia di titik ini, kita berikan dia angka 1 di sini ya. Kemudian A aksen B, A aksennya di sini, B-nya di sini, ketemulah nanti di sini, kita kasih angka 1. Kemudian AB, A-nya dari sini, B-nya dari sini ya, jadi dia nanti ketemu titik di sini. Nah, ini ada 2 fungsi yang bisa kita tarik ya, karena ada nilai 1 yang berdekatan itu sebanyak 2 titik, yaitu di sini dan di sini. Nah, nanti dia ada 2 fungsi yang menjadi penyederhanaan dari rangkaian ini ya, yaitu nanti dia akan menjadi Y sama dengan, bisa kita tulis dari sini dulu. Jadi ini kan wilayahnya si A ya. Jadi Y sama dengan A. Kemudian kita OR-kan dengan ini wilayahnya si B. Nah, berarti Y sama dengan A plus B. Inilah penyederhanaan dari rangkaian Y sama dengan AB aksen plus A aksen B plus AB menggunakan keymap. Ya, kurang lebih seperti itu untuk penyederhanaannya. Nah, sedikit catatan untuk kalian nanti dalam hal mengelompokkan angka satunya ini. Jadi untuk mengelompokkan angka satunya ini ada ada aturannya ya. Jadi angka 1 ini tidak boleh dia anggotanya itu 3. Jadi misalkan nanti di kotak itu ya, misalkan di kotak ini ada kotak, nah seperti ini misalkan. Itu ada 1, 1, 1 seperti ini, maka dia tidak bisa dijadiin satu kelompok ya, karena aturannya dia nggak boleh ya, karena dia punya aturan yaitu 2 pangkat n, dimana n ini adalah jumlah angka satunya, jumlah angka 1. Jadi nanti yang boleh jadi kelompok itu anggotanya yaitu 1, kemudian 2, 4, 8 dan seterusnya. Jadi di sini nggak ada angka 3 ya, 3 itu nggak ada, kemudian 5 juga nggak ada. Jadi nanti kalau misalkan 1, 1, 1 seperti ini, dia nggak bisa dijadiin satu kelompok. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk catatannya di sini yang perlu kalian perhatikan. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Apabila nanti ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa kalian sampaikan di komentar. Oke, sekian video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.